Muhammadur Rasulullah. Bagaimana cara kita meyakinkan para pelaku bidah, khususnya di daerah perkampungan, yang menganggap adat dan kepercayaan nenek moyang adalah suatu kebenaran yang pada hakikatnya menyelisih sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama di sini saya terkait dengan namanya vonis ahlul bidah. Ini kan vonis namanya ahlul bidah. Ya. Dibedakan ya antara orang yang jatuh di dalam bidah dan ahlul bid'ahnya. Itu beda di dalam. Karena itu saya tidak menasihatkan seorang itu terlalu gampang menjatuhkan vonis. Ini saya sudah terangkan ya, pengkafiran, pembid'ahan, memfasikan, jangan seorang gampang menjatuhkan vonis. Kemudian yang kedua, ya, kenapa tersebar banyak yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Karena ada kekurangan dari umat Islam di dalam mempelajari sunnah itu, dalam menyampaikan dan mengajarkan agama. Ya. Padahal kalau kita tekun membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan tafsirnya sebagaimana yang datang dari para as-salaf, dan kita tekun membacakan hadits-hadits Rasulullah, dan kita jelaskan penjelasan hadits-hadits itu, dan kita buka buku-buku para ulama tentang akidah, tentang fikih dan selainnya, maka insyaallah ta'ala akan merata di tengah manusia kebaikan. Ini sisa diperkuat ilmu saja. Ini solusi yang paling bagusnya. Iya. Solusi yang paling bagusnya. Karena itu bagaimana seorang di masa ini menjadikan lahan ibadah yang paling baik, dia menyebarkan sunnah walaupun satu. Ada sunnah yang dia pahami, dia sampaikan, dia jelaskan, dia ajarkan manusia kepadanya. Iya. Subhanallah, kalau dia menjadi orang yang mengajak manusia kepada sunnah, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang mengajarkan di dalam Islam sunnah yang baik, maksudnya sunnah dari Nabi dia hidupkan, diikuti oleh orang, maka kata Nabi dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Ini ada hadis, ada sebab urutnya ya, ada sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi. Jadi itu waktu Nabi mengucapkan hadis ini, Nabi SAW menganjurkan kepada sahabatnya untuk bersedekah. Beliau ada tamu, ada orang, maka beliau menasihatkan supaya bersedekah untuk orang ini. Dia perlu. Waktu itu para sahabat diam. Iya. Di tengah diamnya para sahabat ini tiba-tiba berdiri satu orang, kemudian bersedekah. Setelah orang ini berdiri, maka beberapa orang yang lainnya mengikutinya, berdiri juga. Nah, Nabi bersabda, siapa yang beri contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ini yang tadi ini yang beri contoh ini, dia memberi contoh yang baik, orang-orang ikut bikin kebaikan. Iya. Jadi ini banyak orang yang salah paham hadits ini ya, dikiranya bikin tuntunan baru. Tidak. Ini sedekah sudah ada tuntunannya dari Nabi, cuma dia hidupkan, dia ajak orang, dia menjadi contoh, dia dapat pahalanya. Demikian pula sunnah Nabi, apabila kita hidupkan, iya, maka ini akan menjadi kebaikan untuk manusia. Dan yang paling pentingnya kita beri contoh di tengah orang. Bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah tersebut. Ya, kita laksanakan sholat wajib, hal-hal yang disunnahkan, ibadah-ibadah. Ya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi orang, diajarkan dari ilmu agama. Dengan tersebarnya sunnah, maka insyaallah ta'ala banyak dari kebiasaan-kebiasaan ini bisa terkikis. Ya, dan disinilah letak pahala. Letak pahala. Karena itu orang yang berpegang teguh di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman, itu diberi pahala yang luar biasa. Diberi pahala yang luar biasa. Ya, dan ini dari lahan ibadah yang sangat besar untuk kita semua di akhir zaman ini.